Hello Brovers, pada video sebelumnya kita sudah nge-review film High and Low The Wars Cross sejujur-jujurnya dari sudut pandang gue sebagai orang yang demen banget sama film ya, maupun itu Asia ataupun Hollywood. Saya kasih nilai 7/10, filmnya luar biasa mantap untuk actionnya karena dibantu dengan pergerakan kamera yang mantap. Untuk plotnya ya udahlah ya, no comment. Intinya seperti yang gue sampaikan di review sebelumnya aja. Nah sekarang gue ini akan jelasin maksud dari ending dan juga post credit scene dari film ini. Gue kasih tag spoiler warning karena walaupun trailernya pun spoiler, tapi tetap vibe nonton bioskopnya tuh lebih asik cuy. Tapi sebelum videonya dimulai, gue mau ngajak kalian untuk ikut hashtag sedekah istiqomah yang dilakukan oleh pesantren yatim Indonesia. Jika kalian punya rezeki lebih, silahkan kalian sisihkan untuk saudara-saudara kita yang sedang berada di pesantren. Insya Allah dananya yang kalian berikan akan jadi amal jariah untuk kalian. Gak usah gede-gede, 10.000 aja udah cukup setiap hari Jumat, yang penting istiqomah. Masih lupa juga sama jadwalnya, mereka bahkan bantu untuk ngasih notif ke kamu biar makin istiqomah lagi sedekahnya. Mantap gak cuy? Link Instagramnya sudah dicantumkan di kolom komentar yang di pin, dan juga di description kalau emang mau tahu informasi yang lebih detail lagi. Terima kasih, selamat menonton. Video ini kayaknya bakal singkat karena endingnya ya sebenarnya begitu doang ya, tapi tetap muncul beberapa pertanyaan. Nah di ending kita diperlihatkan para tiga aliansi Housen, Suzuran dan juga Oya yang akhirnya berteman. Sebenarnya bukan Suzuran ya, tapi fraksi Lao. Walaupun sebenarnya si Sachio ini masih gondok ya sama Lao, itu udah dijelasin kok pada filmnya kalau Sachio memang tipenya yang cukup ambisius, makanya dia masih belum terima sama kekalahan dia. Do itu tipenya yang pantang menyerah gitulah ya. Nah si Fujio ini ngajak Lao untuk berduel dibarengin dengan Sachio yang mengajak Lao juga. Apakah ini bakal berlanjut pada pertarungan mereka bertiga atau 2 versus 1? Intinya mereka ngajak bertarung tuh bukan karena musuhan ya. Ini perlu digarisbawahi. Tapi mereka itu lebih ke ngukur kemampuan mereka tuh udah sampai mana sih kalau dibandingkan dengan Lao. Adegan ini sebenarnya merepresentasikan adegan High and Low End of Sky. Maksudnya gimana bang? Gue gak ngerti. Nah pada High and Low End of Sky itu kan Sword kembali mencar tuh cuy, karena ya mereka tetap punya urusan masing-masing lah, realistis dong. Begitu juga dengan Housen dan Oya sekarang. Walaupun mereka udah deket, tapi tetap mereka itu punya urusan masing-masing. Dengan konflik sama tiga aliansi Zenomon, Kamasaka dan Nebara inilah pihak Housen dan Oya akhirnya semakin dekat. Sebenarnya pada film ini ada banyak representasi ke arah sana terus cuy. Bahkan yang paling menonjol banget itu adalah adegannya Todoroki yang datangin Fujin, Raijin dan juga Soji. Kalian tahu nggak sebenarnya itu tuh jadi representasi bahwa Todoroki sekarang sudah jauh berubah, bahkan dibuat mirip seperti Murayama. Ingat kan kalau dulu Murayama itu yang ngajak si Hyuga untuk join perang lawan Ranmaru buat bantu si Rocky yang udah keteteran. Begitu juga dengan Todoroki yang melakukan hal yang sama pada film kedua ini, di mana dia akan mengeluarkan Ebara jika dia berhasil menang melawan Fujin dan Raijin. Bahkan sampai si Todoroki ini istirahat di base Oya-nya gitu, itu bener-bener dibikin mirip banget sama Murayama. Di mana Todoroki kan akhirnya kayak bilang gitu kan, intinya Ebara keluar dari aliansi Amagai. Nah representasi berikutnya itu saat Sachio ngasih surat ke Fujio. Ini sebenarnya jadi callback atau representasi lagi adegan perjanjian Sword. Mau bagaimanapun Fujio kan deketnya tuh ya sama Sachio. Nah si Fujio ini bisa dibilang cukup dipercaya banget lah sama Sachio ini. Saat si Sachio ini lagi di luar negeri, makanya dia dikasih amanat gitu. Intinya tuh ya nggak jauh-jauh dari situ lah, karena ini tuh film kedua dan End of Sky film kedua juga. Red Rain nggak kita hitung karena dia tuh masuknya ke spin-off. Oke, balik lagi ke penjelasan ending. Fraksi Lao, Housen dan juga Oya kini beraliansi untuk menghadapi musuh berikutnya. Siapa itu? Entah, bisa saja di film ketiga nanti akan dibuat 2 part cuy, kemungkinan besarnya. Seperti film End of Sky yang langsung lanjut ke Final Mission. Apapun itu, kemungkinan besarnya mereka bukan musuh
yang ala-ala anak sekolahan lagi ya kayaknya. Apalagi Kohei Amagai ini merupakan anak pengusaha tajir dari sebuah grup perusahaan bernama Amagai Group. Ya, di sini yang gue takutkan adalah Amagai ini di ending dia akhirnya kan sudah sadar tuh. Namun kalian perlu ingat bahwa karakter development dari Amagai menurut gue tidak sepenuhnya diceritakan. Kenapa begitu bang? Lu tahu dari mana? Nah di filmnya itu ada kok sebenarnya dimana kita tuh diliatin bahwa Amagai itu dulu nggak seperti sekarang gitu. Dia baik gitu dan suka nolong orang. Ini dibuktikan pada adegan flashback si Kohei Amagai yang nolong Ryo Suzaki yang baru aja dibully. Dia ngasih pelajaran gitu ke orang yang ngebully Suzaki. Kemudian memberikan Suzaki minuman. Nah proses mengapa Kohei Amagai ini bisa jadi seperti ini bergantung sama uang, memperalat semua orang dengan manipulatif gitu ya, hingga berani melakukan berbagai macam aksi keji lainnya. Nah itu semua tidak diceritakan sama sekali. Jadi trigger dia sampai sebroken ini tuh nggak ada yang tahu gitu ya. Kita cuma dikasih kisi-kisi kalau Kohei Amagai itu sempat ngeklaim semua orang yang membutuhkannya ya karena uang. Jadi kesimpulannya dari Kohei ini, dia memang merupakan orang yang broken. Entah apa yang ngebuat dia sebroken ini, tapi kemungkinan besarnya ada pengaruh dari keluarga Kohei Amagai itu sendiri. Entah itu ibunya atau bokapnya yang punya sifat begini, dan akhirnya atas perlakuan itulah Kohei ini mencontoh dan mengcopy paste sifat tersebut. Dan ujung-ujungnya ya disadarkan oleh Ryo. Amagai Group ini cuman disinggung sekali doang kalau nggak salah. Yaitu sama Himuro Reiji di bar mereka ini nongki gitulah ya. Nah sebelumnya kita udah breakdown MV dari Mighty Warriors. Di situ dijelaskan bahwa Koryu Group itu kini beregenerasi di mana semua anggota Mighty Warriors itu mengambil alih Koryu Group. Apakah ini ada hubungannya dengan Amagai Group? Bisa saja iya. Melihat kondisi dari Kohei yang bisa melakukan hal kriminal lainnya tanpa pusing memikirkan gimana ngeberesin masalahnya, itu sebenarnya udah jadi representasi seperti apa yang dilakukan oleh Koryu Group. Koryu itu selalu ya hobinya membungkam orang sekaligus bertindak kriminal demi goals mereka. Mungkin bisa saja di film berikutnya Kohei itu memang bukan orang jahat, tapi Amagai Group lah yang jahat. Detail berikutnya pada ending film ini kita bakal diliatin Kohei dan Ryo yang kini udah jadi sahabat dekat lagi. Mereka kembali menantang si Fujio yang kini disebut Nin Kimono. Ini sebutan yang sama seperti Lao, cuman bedanya si Fujio ini terkenal di wilayahnya Oya aja. Ada adegan juga soal Nakaoka dan Nakagoshi yang bakal ke SMA wanita gitu. Gue lupa anjing tuker wae eta berdua-dua. Pokoknya mereka berdua itu bakal ke SMA wanita gitu. Entah buat acara cari jodoh atau apalah gitu. Intinya mereka bakal ke SMA wanita weh gitu. Dan sebenarnya ini jadi mengkonfirmasi secara tidak langsung gitu ya bakalan ada idol wanita yang debut di High and Low berikutnya. Karena setahu gue di High and Low yang Arc Koryu itu kalau nggak salah ada idol wanita gitu juga yang bikin geng gitu jadi sarana informasi. Terus ada yang sempet deket sama Murayama juga kalau nggak salah. Gue sih berharapnya ada aespa ya, karena menurut gue ada satu anggota yang cocok sebenarnya masuk ke High and Low, yaitu Karina. Mukanya tuh bad girl banget cuy. Oh ya, aespa itu setahu gue satu company atau satu naungan sama NCT. Dan kemungkinan besarnya siapa tahu gitu kan ya, sekalian gitu ya ngekontrak Yuta lagi untuk film berikutnya sama ngekontrak si ciwi-ciwi ini. Post credit scene dan endingnya udah kita bahas, jadi tadi kita satuin ya. Sekarang kita masuk ke penjelasan detail-detail kecil dan juga petunjuk yang sengaja diselipkan kepada kita di film ini. Yang pertama, kisahnya Lao. Lao itu dikisahkan punya 3 legenda gitulah ceritanya ya kan. Bagus tuh sebenarnya jadi bahan cerita buat film solo Suzuran. Tapi walaupun begitu, jujur nih ya, gue lebih suka Suzuran itu kayaknya lebih cocok jadi series deh. Biar penyampaiannya tuh detail gitu, nggak ada yang miss-miss gitu. Soalnya kan ya lu harus belajar dari kesalahan. Bagaimana Cross Explode yang benar-benar lompat dan bahkan ya mengacaukan timeline gitu ya.
Nah menurut gua dengan peluang solo Suzuran ini lebih bagus memang series cuy. Nah karena series itu episodenya banyak ya itu jadi kesempatan bagus dong gitu kan untuk sang produser mau nyomot-nyomot karakter siapa kayak yang dari Towarushi, entah itu ada Next Generation TVOA gitu kayak gitu-gitu, menurut gue jadi seru dan enjoyable gitu kalau misalkan dijadikan series, karena ya mereka tuh kayak kelongkap karena mereka absen kan sehabis Cross Explode udah nggak ada project lagi kan live actionnya, kosong tuh ya kan, diisinya malah sama High Low. Kekosongan inilah yang menurut gue cocok untuk sering dibahas di seriesnya kalau misalkan memang bakal dibikin series nih si Suzurannya ini. Terus rilisnya tuh di Netflix, wow udah pecah cuy, pecah asli, pecah banget. Pasti viral sih, karena ya sebenarnya ya bukan masalah Suzurannya kalau misalkan jadi series, karena misalkan dia rilisnya di Netflix, masanya Netflix tuh udah 17 plus ke atas sebenarnya ya kebanyakan, dan banyak banget masanya Netflix tuh di Asia, karena target mereka tuh bener-bener film-film Asia, karena ya budget produksinya nggak akan sebesar film Hollywood yang pakai CGI segambreng itu, ya kan? Bener kan? Makanya Netflix tuh memang target pasarnya tuh didominasi sama Asia karena memang kebanyakan dari sana. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan ending dan juga post credit. Kira-kira videonya ini bakal singkat kok ini asli, karena memang ya mau apa lagi yang gue bahas gitu. Santai aja, tunggu alur ceritanya aja mendingan yang bakal gue rilis saat Blu-ray-nya rilis sekitaran 15-20 hari lagi. Sabar aja pokoknya kalau emang di rumah kalian nggak ada CGV gitu ya. Tungguin aja sekitar 20 hari itu udah ada di Netflix. Jangan lupa yang mau bersedekah jariah kalian bisa salurkan kepada pesantren yatim Indonesia di Instagramnya, gue taruh nih di description dan juga komentar yang di pin. Yuk kita bantu saudara-saudara kita untuk menghafal Al-Quran dengan sisihkan 10.000 aja tiap hari Jumat. Gue Cliponex pamit undur diri, and I'll come see you next time.